buat harian. Bicara harga, saya dapat sarung tangan ini dengan harga selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan semua. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin. Ini siang ini saya lagi jalan-jalan ke Pasuruan. Rencananya mau ke rumah salah satu teman lama juga. Dulu waktu berapa minggu lalu saya solo riding ke Situbondo. Dia lagi nggak di tempat ya, lagi di luar kota, sehingga nggak sempat mampir. Terus kemarin ketemu, ngajak, yuk besok ke Pasuruan yuk katanya. Ngeliat salah satu danau yang cukup terkenal di Pasuruan, yaitu Danau Grati atau Ranu Grati. Nah, di danau itu dia juga punya tambak ikan. Nanti kita mau lihat deh gimana situasi di sana ya. Sambil perjalanan saya mau bahas satu hal tentang perlengkapan riding. Kalau teman-teman yang seneng off-vlog atau yang seneng riding walaupun nggak nge-vlog, pasti tahu betapa pentingnya pakai peralatan riding yang ini ya, yang proper ya, karena akan sangat membantu sekali dalam kita mengendalikan motor dan menikmati perjalanan. Tunggu. Iya, nah, kita lewatin dulu persimpangannya. Yang mau saya bahas yang ini adalah gloves atau sarung tangan. Jadi kebetulan ini lagi saya pakai juga sarung tangan yang ini. Ini sarung tangan yang terakhir yang saya beli. Jadi sebelumnya saya ada beberapa sarung tangan juga yang masih sering saya gunakan juga sampai sekarang. Cuman kalau untuk perjalanan yang cukup panjang atau jarak yang cukup jauh, biasanya yang ini yang saya gunakan. Kenapa begitu? Nah, ayo kita bahas satu persatu. Jadi sarung tangan yang saya gunakan ini adalah salah satu produk atau seri yang dikeluarkan oleh merek Taichi. Taichi ini juga lumayan terkenal ya di kalangan para rider. Dan sarung tangan yang dia keluarkan, yang mereka keluarkan itu harganya bervariatif dari yang paling terjangkau kayak yang sekarang saya pakai ini, sampai ke yang sangat mahal juga ada di situ. Jadi tetap ya, peralatan riding yang saya gunakan bukan yang super mahal juga. Saya tetap cari peralatan yang cukup di kantong lah, cukup ringan di kantong, yang penting fungsinya dapat gitu loh. Toh kita juga bukan rider profesional. Iya. Kecuali kalau kita misalnya pembalap atau memang apa namanya, orang yang bekerja atau berprofesi sebagai rider. Nah, mungkin bisa saja menggelontor dana lebih untuk beli perlengkapan riding. Cuman kalau buat saya, karena saya cuman motovlogger iseng-isengan, artinya emang doyan riding aja, ya sudahlah cari barang yang harganya nggak terlalu ini apa namanya, ngejebol kantong, tetapi nyaman dipakai dan cukup proper untuk dipakai di jalan. Oke. Sarung tangan ini adalah Taichi RST 390. Teman-teman harus hati-hati ya pada saat beli, karena ada satu seri lagi yang harganya sama, tetapi bahan dan kenyamanannya beda jauh kalau menurut saya. Itu adalah seri RST 391. Sering banyak dijual juga di online store gitu ya. Saya juga beli online dari Tokopedia, dan kejadiannya sempat salah kirim dari si seller. Jadi saya sebenarnya mesen RST 390 yang warna full black. Saya konfirmasi ke mereka apakah ada stok, mereka bilang ada, sehingga kemudian saya purchase.
Dan ternyata yang datang adalah RST 391. Bahannya jauh banget, itu full kain. Hanya ada sedikit bagian kain keras, saya nggak tahu kulit kasar atau kain kasar di bagian telapak, tapi nggak enak dipakai menurut saya. Dan karena memang saya kepinginnya yang RSC 390, ya saya komplain dan saya retur barangnya. Barulah mereka bilang, Pak, kalau yang RSC 390 atau bro, yang RSC 390 cuman ada yang warna merah hitam, yang full black udah nggak ada katanya. Ya saya nggak tahu apakah mereka emang niat nyoba saya, artinya ya udahlah dikirim yang 391, siapa tahu nggak komplain karena stok yang saya pinginkan nggak ada, atau memang murni kesalahan, saya nggak ngerti deh. Yang jelas akhirnya yang datang adalah RST 390 setelah saya retur ya, tapi warnanya hitam merah begini. Ya sudahlah ya, kita nikmatin aja, mau gimana lagi kan. Nah begitu nyampe saya coba pertama kali dan memang cocok sih, emang enak sarung tangan ini. Fittingnya pas di tangan, saya pakai ukuran XL karena memang kebetulan badan saya lumayan gede. Jadi fittingnya pas di tangan, bagian jari-jari juga enak, nggak terlalu sempit dan juga nggak terlalu longgar. Kemudian yang enak juga di sini karena di bagian palmnya ini semacam ada penebalannya, jadi lumayan berbeda ketebalannya dibanding bagian lain dari tangan, dari sarung tangan ini. Jadi enak dipakai buat di hand grip kita, di hand grip sepeda motor juga enak megangnya. Padahal kalau kalian lihat nih, hand grip saya hand grip model retro begitu ya. Jadi yang banyak kayak sirip-siripnya begini, ini nggak enak banget kalau dipakai tanpa sarung tangan artinya. Nah tapi kalau pakai ini nggak kerasa ya, nyaman-nyaman saja kayak kita ngegrip di hand grip yang lainnya. Nice. Kita lewatin pertigaan dulu. Oke, tadi fitting sudah kita bahas. Kemudian bahannya adalah kulit sebagian besar. Hampir seluruh dari sarung tangan ini terbuat dari kulit. Ada persentasenya, mereka cantumkan sekian persen yang kulit asli dan sekian persen yang kulit sintesis. Nanti saya fotokan, saya tampilin juga ya. Jadi memang nggak full kulit, tapi sejauh ini cukup nyaman ya. Perpaduan bahannya mulai dari bagian jari, bagian telapak tangan itu enak. Kemudian kalau teman-teman lihat nih di bagian jari, nah di antara bagian atas dan bawah ini ada kain yang berongga, jadi nggak panas kalau kita pakai sarung tangan ini. Cuman kelemahannya memang jadi nggak kedap air. Kalau hujan-hujanan ya tangan kita tetap basah. Cuma menurut saya daripada kita pakai sarung tangan yang full ketutup, tidak ada rongga udaranya di daerah tropis seperti ini, rasanya lebih menyiksa ya. Mendingan kalau hujan agak basah-basahan dikit lah. Yang penting nggak terlalu kepanasan kalau dipakai harian. Oke. Kemudian dari cuttingnya atau potongannya lumayan enak karena cukup panjang sampai ke bagian lengan kita, bagian pergelangan tangan kita. Dan di bagian pergelangan ini nggak ngepres, dibuatnya nggak ngepres ya, jadi cukup longgar sehingga kalau buat temen-temen rider yang doyan pakai jam tangan kayak saya, ini nggak mengganggu ya. Karena biasanya problemnya di situ, kalau sarung tangan yang di bagian pergelangannya terlalu press, untuk yang pakai jam tangan itu susah ngancinginnya. Tapi kalau ini enggak, saya bahkan masih bisa nutup jam tangan saya pakai sarung tangan ini, dan velcro-nya masih bisa ngikat dengan kencang. Nah itu salah satu keunggulan dari sarung tangan ini menurut saya. Selebihnya di bagian pergelangan, di bagian bawah juga ada, kalau teman-teman lihat nih ada ada lebihannya, ada kayak kupingannya begitu, yang bisa kita pakai buat narik sarung tangan ini. Nah ini buat pada saat pemasangan.
Itu lumayan enak, lumayan membantu tuh. Ini rasanya kita harus belok kanan ya, ke arah Banyu Biru. Iya ya betul. Saya sambil buka map dulu ya, saya minggir dulu. Nah, kita buka map dulu sambil saya liatin gimana performa sarung tangan ini kalau ketemu cellphone. Saya harus kanan kemudian ke kiri. Nah, jadi ini sarung tangan ini walaupun full kulit begini, tapi tetap bisa dipakai buat menggunakan atau dipakai di handphone ya. Jadi teman-teman lihat nih, saya masih bisa apa namanya scrolling di handphone dengan mudah. Oh iya men. Nah itu buat ngetik juga masih enak kan ya. Jadi nggak ada masalah tentang sarung tangan ini dengan atau dipakai untuk menggunakan handphone. Lancar jaya di layar handphone. Oke. Oke, lanjut ke kanan. Dari fitting sudah, dari bahan sudah, kemudian kita sudah bahas juga cuttingnya atau potongannya. Nah kemudian yang wow jalannya ternyata lumayan parah coy. Lagi perbaikan nih kayaknya, lagi dibuat atau di apa namanya ditimbun ulang dengan agregat kasar ini. Kayaknya mau diaspal lagi itu. Oke, kita lewatin dulu, kita lebas dulu nih jalanan rusaknya. Nggak terlalu panjang kok, ini kita sekarang ke kiri. Oke, lanjut lagi. Nah bagian keempat yang mau saya bahas adalah mengenai bagian apa namanya bagian penutup jari ini ya, knuckle-nya ya, bagian knuckle covernya. Nah ini dibuat atau terbuat dari material karbon. Tadinya saya pikir cuman plastik biasa yang dilapis laminating karbon begitu, tapi kayaknya enggak, ini betul-betul karbon. Kelihatan dari seratnya, teman-teman bisa lihat nggak nih? Kelihatan dari jenis seratnya, bukan apa namanya lapisan saja. Dan ini keras banget kawan-kawan. Kalau dipakai getok apa namanya kepala sakit nih. Mungkin berguna buat rider-rider yang gampang naik darah di jalan, yang tukang mukul spion tuh. Oke. Bakal gampang banget pakai sarung tangan ini karena knuckle covernya terbuat dari karbon. Jadi cukup oke ya, perpaduan warnanya juga ternyata untuk black red tidak terlalu norak. Tapi kalau yang full black itu bener-bener bagus sih saya bilang. Makanya saya dulu kepingin banget beli yang itu. Ya jadi materialnya mayoritas adalah kulit dengan perpaduan antara kulit asli dan kulit sintetis. Kemudian knuckle-nya adalah terbuat dari apa namanya dari karbon. Kemudian ada sablonan atau stem merek mereka Taichi di sini di ujung jari kelingking, dan ada lambang Taichi terbuat dari karet gitu di bagian punggung tangan. Itu dia keseluruhan kira-kira tentang sarung tangan Taichi RS 390. Pengalaman menggunakannya ya untuk jalan jauh enak banget, nggak panas, nggak juga kedinginan walaupun kita lagi masuk ke daerah yang dingin. Cuman memang kalau hujan dia nggak kedap air. Udah beberapa kali saya pakai hujan-hujanan juga,
Nah, salah satu kelemahannya, nah kita sekarang ngomong kelemahannya tuh ya. Salah satu kelemahannya kalau kena hujan dan basah, saya nggak tahu kenapa. Waduh, knalpotnya kencang banget. Ini kemana ya? Saya cek map dulu deh, lupa. Ke kanan apa ke kiri langsung? Kita lihat dulu mapnya. Ke kiri, baru nanti masuk ke kanan. Oke, ini ke kiri. Ini udah nyampe di daerah Grati, soalnya ini saya lihat puskesmasnya sudah pakai nama Grati. Berarti harusnya sudah apa namanya, area danaunya ya. Tadi sampai mana ya? Oh, kekurangannya ya, kita lagi bahas kekurangannya. Jadi kekurangannya si RST 390 ini salah satunya menurut saya adalah kalau dipakai hujan atau kena basah gitu, entah kenapa ada bagian atau ada warna yang ngerontok di bagian dalam gitu loh. Jadi tangan saya kalau habis kehujanan pakai gini pasti hitam-hitam semua ya. Jadi rasanya mungkin warna dari bahan kulitnya yang luntur begitu. Cuman kalau udah kena hujan deras ya, maksudnya memang basah kuyup kita, barulah kejadian apa namanya luntur gitu. Tapi kalau cuman karena keringet tangan atau apapun waktu jalan jauh nggak ada masalah, nggak pernah kejadian luntur. Jadi kalau kesimpulannya tentang sarung tangan yang satu ini, fittingnya oke, tidak terlalu sempit yang sampai menyiksa tangan dan juga tidak terlalu longgar untuk ukuran XL yang saya gunakan ya. Badan saya ini kalau teman-teman mau ngira-ngira atau mencoba menyamakan ukuran, tinggi saya 175, berat badan saya sekitar 85. Jadi kenapa saya gunakan yang ukuran XL? Tangan saya juga lumayan gede, lumayan panjang jarinya. Nah, fittingnya tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar. Bahannya juga oke. Kemudian kekurangannya karena tadi ada luntur di bagian dalam kalau misalnya kita pakai hujan-hujanan. Kalau ditanya apakah saya akan pakai ini buat harian, enggak ya kayaknya. Kalau untuk harian saya nggak bakal pakai sarung tangan ini. Pertama, memang kayaknya dia dibuat untuk perjalanan jauh yang memang betul-betul tangan kita tidak terlalu mudah bergerak ya. Jadi di setting lumayan kaku begitu. Memang nyaman buat perjalanan panjang yang kita harus selalu standby di stang kita. Tapi kalau untuk harian yang jarak pendek kayaknya malah bikin ribet gitu. Yang kedua ya karena sayang aja ya. Kalau dipakai terus-terusan, kalau dipakai terus-terusan that you do buat harian. Bicara harga, saya dapat sarung tangan ini dengan harga kalau nggak salah 375.000. Iya, 375.000 rupiah. No, God, please, no, no. Di toko online ada yang jual di 400.000, jadi antara 375 sampai 400.000 lah, kurang lebih segitu harganya. Menurut saya worth the money. Keluarin sedikit duit tapi dapat sarung tangan yang proper, yang kece juga, dan mudah-mudahan tahan lama ya, karena memang baru 2 bulan saya pakai. Ntar kalau udah saya pakai setahun atau 2 tahun mungkin akan saya bikin lagi reviewnya bagaimana
sarung tangan ini setelah pemakaian jangka waktu yang lama. Oke. Yoi, gas dulu. Ya, jadi gitu teman-teman tentang salah satu perlengkapan riding yang saya gunakan, yaitu sarung tangan RST 390 keluaran dari Taichi. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan barusan itu bermanfaat buat kalian. Tulis di komentar sarung tangan apa yang kalian pakai dan sarung tangan apa yang kalian pingin beli tapi mungkin belum kesampaian. Makasih sudah nonton video yang satu ini. Dukung terus channel ini ya kawan-kawan dengan cara subscribe, like video barusan ini jika memang kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan tolong berikan kritik, saran, masukan, komentar apapun buat perkembangan channel ini supaya saya bisa terus perbaikin kualitas dari video yang saya buat. Tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam newbie, bye-bye.